Bismillahirrohmanirrohim. Seri Pancasila Numerik. Judul Pancasila Numerik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terjemahan dalam model kaidah. Pemahaman terhadap Pancasila perlu ditransformasikan ke dalam sebuah sistem yang lebih operasional sifatnya, yakni Pancasila Numerik. Pancasila Numerik dimaksudkan sebagai upaya konkret untuk menegaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia. Gagasan ini merupakan contoh capaian intelektual anak bangsa dalam upaya merawat, menjaga, dan mengembangkan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, sebagaimana telah dirintis dan diwariskan oleh para pendiri bangsa. Setelah tayangan terjemahan sila pertama pada YouTube sebelumnya, kini giliran masuk pada terjemahan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dalam norma kaidah. Pancasila Numerik. Pancasila Numerik merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Tridjono Priatmono, dimaksudkan sebagai upaya menerjemahkan dan menafsirkan sila-sila Pancasila ke dalam kaidah dan sistem nilai dari setiap silanya. Numerik di sini tidak dimaknai secara sempit sebagai angka matematis misalnya, melainkan numerik dimaknai sebagai pendekatan pengukuran rasional terhadap nilai. Adapun arsitektur numerik meliputi 1. Mindset dasar, 2. Logika yang selaras dengan kerja otak manusia, 3. Bersifat komputasional. Numerik menjadikan nilai-nilai Pancasila itu dapat dipetakan, diuji, dan dievaluasi secara sistematis, terstruktur, dan terukur tanpa mereduksi makna etis dan filosofisnya. Sebagai terjemahan dan tafsir atas Pancasila, Pancasila Numerik itu disusun dari 3 aspek. 1. Aspek formal, ini terkait dengan norma hukum. 2. Aspek esensial, terkait dengan hikmat kebijaksanaan. Dan 3. Aspek potensial, terkait dengan rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu, Pancasila Numerik berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai atau bernilai sebagai nilai yang normatif, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif melalui praktek kehidupan sehari-hari yang terukur. Pancasila Numerik itu berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai nilai normatif, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif dan terukur melalui praktek kehidupan sehari-hari. Nantinya, setiap insan Indonesia yang memiliki sistem motorik yang otomatis Pancasila akan mampu mengindra dan mengembangkan Pancasila Numerik secara ekstrapolatif satu sama lain dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksudkan oleh para founding fathers. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Kaidah. Adil adalah
mengenakan pembagian wewenang dan atau hak dalam arti luas kepada masing-masing manusia sesuai dengan tingkat pembelaan pada eksistensi negara, kapasitas tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada kehidupan masyarakat, tanggung jawab atas manusia lain yang bergantung penghidupan, kualitas atau performa usaha dan kerja, ya. Sedangkan yang lemah harus disantuni bersama. Nah, nilai numeriknya 10 bila bertindak adil, 5 bila tidak menggunakan hak yang dibenarkan, dan 0 bila tidak berlaku adil. Terjemahan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam model kaidah. Di sini terdapat tabel, ya, tabel yang berisi nomor kaidah, ya, dan nilai numerik, ya, pada kolom-kolomnya. Kita lihat, ya, untuk sila kedua, yaitu lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Untuk kaidah, ya, kemanusiaan adalah hubungan antar manusia yang memperlakukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena dibekali Tuhan dengan adanya indera, akal, budi, perasaan, dan kebijaksanaan. Nah, ini nilai numeriknya 10 bila menghargai dan menggunakan kemanusiaan. 5 bila tidak menggunakan kemampuan diri untuk berprestasi. 0 bila tidak menghargai kemanusiaan. C. Kaidah. Beradab adalah bertindak menggunakan aturan yang ada sebagai bentuk keluhuran budi pekerti dan kesempurnaan nilai, ya, sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai numerik 10 bila beradab, 5 bila tidak belajar keberadaban, 0 bila tidak beradab. D. Kaidah. Manusia Indonesia memandang bahwa asal-usul, ciri-ciri fisik, kemampuan bawaan, dan pilihan agama adalah pemberian atau hidayah dari Tuhan. Maka hal-hal itu tidak dapat dijadikan alasan, ya, pembeda akan hak dan kewajiban dasar hidup, bernegara, ya, berbangsa dan bernegara. Nah, nilai numerik 10 bila toleran, 5 bila merasa rendah diri, 0 bila tidak toleran, pilih kasih. Manusia Indonesia bertepel saliro, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri agar aman, sehat, tentram, dan sejahtera. Tidak akan memperlakukan orang lain dengan tindakan yang buruk, yaitu tindakan yang tidak disukai diri sendiri bila dikenakan pada diri sendiri. Nilai numerik 10 bila tepo saliro, 5 bila tidak bergaul, 0 bila tidak bertepo saliro, a priori tegaan. F. Kaidah. Manusia Indonesia berani menjaga atau membela kemanusiaan, keadilan, dan keberadaan di tengah kehidupan masyarakat demi terpenuhinya kehidupan setiap manusia untuk aman, sehat, tentram, dan sejahtera. Nilai numerik 10 bila berani aktif, 5 bila takut membela, 0 bila membiarkan kejahatan, ikut berbuat jahat. G. Kaidah. Manusia Indonesia menyadari bagian dari seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan
Maka manusia Indonesia, baik sebagai bangsa maupun sebagai negara, juga membela kehidupan yang adil dan beradab di lingkungan bangsa-bangsa di dunia. Utamanya memelihara perdamaian dunia dan menentang penjajahan atau penguasaan jahat atas bangsa atau negara tertentu, atas kepemilikan hak hidup dan kemerdekaan. Nilai numerik 10 bila berani aktif, 5 bila tidak bergaul antar bangsa, 0 bila membiarkan penjajahan, melakukan penjajahan, berpihak ya, dengan blok atau kelompok negara tertentu yang sektarian. H. Kaidah. Dalam melakukan pembelaan terhadap hal-hal kejadian penyimpangan hukum, hak asasi manusia dan atau hubungan baik antar manusia dan lingkungannya harus dilakukan dengan cara-cara yang adil dan beradab pula. Nilai numerik 10 bila beradab, 5 bila takut membela, 0 bila menggunakan cara yang tidak adil dan tidak beradab. I. Kaidah. Sebagai manusia yang beradab, manusia Indonesia berbudaya malu bila melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan layaknya manusia yang beradab. Terutama bagi para pemimpin atau pejabat negara ya, atau pemerintah yang dititipkan kekuasaan Tuhan kepada negara dan titipan kekuasaan negara kepada pemimpin atau pejabat itu. Ya. Sebagai bentuk rasa malu itu, akan secara kesatria mengakui kesalahannya, mengundurkan diri dari jabatannya, ya, dan bertanggung jawab. Nilai numerik 10 bila berbudaya malu, 5 bila tidak teliti aturan pelayanan, ya, 0 bila tidak berbudaya malu, ya, bertindak lalim atau semena-mena, ya, tidak bertanggung jawab. J. Kaidah. Sebagai bentuk tidak merampas hak-hak bangsa Indonesia sebagai manusia yang beradab, maka pemimpin atau pejabat harus bersih, yakni menghindari praktik-praktik yang merusak keberadaan kolektif, yakni tindakan koruptif, kolutif, dan nepotistif atau KKN. Nilai numerik 10 bila bersih, 5 bila takut memperingatkan, 0 bila tidak bersih, berkhianat, mengajak pejabat ber-KKN. K. Kaidah. Dalam berprestasi, manusia Indonesia dapat meraih penguasaan ilmu dan kekayaan materi yang setinggi-tingginya. Namun, dibatasi oleh kesempatan yang juga dimiliki manusia yang lainnya. Sehingga adalah pelanggaran bila dalam bersaing itu melakukan tindakan kecurangan, ya, keculasan, penipuan, plagiasi, monopoli, dan perilaku jahat atau persekongkolan jahat lainnya. Nilai numerik 10 bila berprestasi, fair, ya, bekerja keras. 5 bila tidak bekerja keras. 0 bila malas melakukan pelanggaran ini. Kaidah. Melaporkan adanya kejahatan manusia, kelompok manusia, lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan atau pejabat atau pemimpin adalah tindakan kesatria membela keadilan dan keberadaban, sehingga pelapor dilindungi hak dan keselamatannya oleh negara dan masyarakat. Nilai numerik 10 bila berani lapor, 5 bila tidak berani, 0 bila menyerang pelapor, tidak melindungi pelapor. M. Kaidah. Sebagai kejahatan yang keji dan merusak sendi-sendi kemanusiaan,
maka kejahatan yang disengaja dan terencana, pemerkosaan, pengedaran obat-obatan terlarang, dan atau pembunuhan, dihukum dengan hukuman paling berat, dimungkinkan sampai dengan hukuman mati apabila buktinya sangat meyakinkan dan dikhawatirkan melakukan lagi kejahatannya atau habitual. Nilai numerik 10 bila berani aktif menangkal, 5 bila tidak peka, 0 bila membiarkan kejahatan, ikut berbuat jahat atau keji. Kaidah ini ditulis sebagai terjemahan Pancasila yang konstruktif dan memiliki nilai kebenaran yang universal. Diangkat dari karakter dan budaya luhur bangsa Indonesia untuk dapat menyandang fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bangsa bagi penduduk Indonesia, dan sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia. Kolom numerik, nilai akhir semua sila adalah perkalian dari seluruh kaidah dibagi 10 pangkat, cacah kaidah minus 1 gitu, atau 10 kali minus 1. Nilai 0 adalah fatal, sehingga bila terdapat nilai 0, satu kaidah saja, tetap nilai totalnya 0. Contoh perhitungan kepancasilaisan dalam hal pembayaran pajak. Namun contoh ini merupakan contoh untuk keseluruhan, di mana keseluruhan sila itu sudah diberi penjelasan kaidahnya, dan juga sudah ada angka atau muncul angka numeriknya gitu. Kaidah yang berkenaan dalam kasus ini, ini kasus pembayaran pajak, adalah sila pertama kaidah D, maka kaidah 1D. Demikian seterusnya gitu. Juga sila pertama kaidah E, dan seterusnya hingga sila kedua kaidah B, sila kedua kaidah C, dan seterusnya hingga sila ketiga kaidah E, sila ketiga kaidah I, dan seterusnya hingga sila keempat kaidah K, dan sila kelima kaidah A, kaidah C, kaidah E, dan kaidah K, untuk sila kelima. Nah, ini maksudnya adalah bahwa dalam kasus pembayaran pajak itu tidak semua kaidah dimasukkan, tetapi kaidah yang sekiranya berkaitan dengan topik atau tema pembayaran pajak. Keseluruhan cacah kaidah ada 16. Sehingga setelah nilai semua kaidah itu dikalikan, lalu hasil perkalian tersebut dibagi dengan 10 pangkat 16 min 1 untuk mendapatkan nilai Pancasilais seseorang itu, dengan angka sempurna 10, bila nilainya 0, maka seseorang itu dikatakan tidak Pancasilais. Yang Pancasilais adalah dengan nilai 10. Mestinya ada pelanggaran hukum ketika atau bila nilai seseorang itu tidak dari hasil penilaian Pancasila numerik itu disimpulkan tidak Pancasilais. Nah, ini dari keterangan yang bagian bawah, ini ada tabel, kemudian di bawahnya dinarasikan bahwa Simurdin seorang WNI yang membayar pajak dengan cara bekerja sama dengan petugas pajak untuk menurunkan jumlah pembayaran dengan data yang berbeda dengan kenyataan. Petugas pajak tersebut sebagai auditor restitusi pajak menganggap benar data keuangan Simurdin tersebut, meski mengetahui bahwa data itu tidak jujur. Akhirnya Murdin hanya membayar
20% dari jumlah yang seharusnya. Nah, dengan pentabelan ini ya antara kaidah dan nilai ya, terkait dengan masalah pajak ini ya, terutama untuk sila kedua ini yang diwakili oleh kaidah 2B, 2C, 2F dan 2J ya, dan 2I dan 2J. Nah, ini akhirnya akan ketahuan bahwa dengan dihitung melalui total perkalian nilai yang dibagi dengan 10 pangkat 16 min 1, kesimpulannya hasilnya 0 gitu. Sehingga kesimpulan Murdin adalah seorang yang tidak Pancasilais ya. Murdin adalah seorang yang tidak Pancasilais karena nilai akhir kaidahnya adalah 0 gitu. Sila determinasi. Sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat disebut sebagai sila determinasi karena ia berfungsi mendeterminasi ya, menentukan arah, ukuran dan kualitas sikap mental guna mencapai tujuan persatuan dan kemakmuran Indonesia. Tabel-tabel kaidah di atas menunjukkan upaya sistematis untuk menerjemahkan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, ke dalam kerangka penilaian yang sifatnya operasional dan terukur. Nah, setiap dimensi kemanusiaan, mulai dari penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan dalam hak dan tanggung jawab, ya, keberadaban berperilaku, ya, toleransi, tepo saliro, ya, keberanian membela keadilan, hingga sikap mental kesatria, itu dirumuskan sebagai indikator normatif yang diberi bobot numerik. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa nilai kemanusiaan Pancasila bukan sekedar bersifat ideal etis yang atau abstrak gitu ya, melainkan mempunyai kemampuan mendeterminasi ya, menjadi standar perilaku konkret yang dapat dievaluasi secara rasional dan konsisten dalam rangka menuju persatuan dan kemakmuran Indonesia. Epilog. Tayangan ini menegaskan bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sila determinasi ya, yang secara keniscayaan diterjemahkan ke dalam suatu sistem yang sifatnya operasional, terstruktur, dan terukur. Dengan merumuskan indikator-indikator kemanusiaan seperti keadilan, keberadaban, toleransi, tepo saliro, keberanian moral, integritas kepemimpinan, hingga tanggung jawab sosial, ya, dalam bentuk kriteria penilaian yang jelas. Ya. Pancasila tidak berhenti sebagai norma ideal, melainkan hadir sebagai pedoman konkret bagi sikap dan tindakan warga negara Indonesia serta penyelenggara negara. Pendekatan melalui Pancasila numerik ini sekaligus menunjukkan bahwa rasa keadilan masyarakat hanya dapat terwujud melalui hikmat kebijaksanaan, yakni nilai-nilai kemanusiaan ya, yang dijaga melalui mekanisme evaluasi dan kontrol yang adil, transparan, dan beradab. Keberanian melawan ketidakadilan, ya, penolakan terhadap korupsi dan kejahatan kemanusiaan, serta perlindungan terhadap pihak yang membela kebenaran merupakan pilar utama keberadaban kolektif. Dengan demikian, Pancasila diposisikan sebagai sistem etika hukum ya, hidup ya, yang membentuk karakter manusia Indonesia sekaligus menjaga martabat bangsa dalam kehidupan nasional dan global. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.